Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Selama 3 tahun menjabat, sosok wali kota Samarinda Andi Harun memiliki beragam prestasi. Di sepanjang tahun 2023, wali kota Samarinda ini mampu menyabet berbagai penghargaan di tingkat nasional. Mulai dari peringkat 1 penghargaan Anugerah Tinarbuka atau Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan Pasar Rakyat ber-SNI untuk Pasar Palaran dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Swasti Sabawi Werda tahun 2023. Penyelenggaraan Kota Sehat 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anugerah Kota Layak Anak kategori Nidya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA. Hingga peringkat 8 besar nasional kategori kota atas penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2023. Hal ini pun mampu menarik perhatian dari berbagai pihak, salah satunya yakni Denny J.A., pendiri Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Network. Oleh sebab itu, segala pencapaian pemerintah kota atau Pemkop di bawah kepemimpinan Andi Harun tersebut mendorong Denny melakukan survei terhadap kepuasan dan kinerja wali kota Samarinda ini. Survei tersebut dilakukan dengan penarikan sampel multistage random sampling menggunakan metode wawancara tatap muka dengan responden menggunakan instrumen berupa kuesioner. Sebanyak 600 responden dengan margin of error kurang lebih 4,1%. Populasi penelitian berasal dari seluruh warga negara Indonesia di kota Samarinda yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah. Dengan 600 responden, lalu ada sekitar 30-an kalau nggak salah ya. 600 responden kali itu paling rendah itu 440 responden. Lalu ada 600 dan pertama itu pasti kita tanyakan ya di survei di daerah manapun Mas, itu jadi semacam template kita ketika kepala daerah itu baru 1 periode, itu pasti kita tanyakan. Jadi sejauh mana masyarakat ketika menginginkan kembali incumbent untuk kembali menjadi kepala daerah, itu pasti kita tanyakan. Karena itu menjadi pertanda apakah pemerintah daerah itu diterima atau tidak oleh masyarakat di daerah tersebut, terus disukai atau tidak, lalu dipersepsi baik atau tidak, begitu. Itu pasti kita tanyakan. Bukan partai gak penting ya, tapi partai politik tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Misalnya gini, partai A mencalonkan A, belum tentu seseorang memilih si A itu karena partai politik mengusungnya, tapi karena lebih memilih karena sosoknya. Oh, tadi kita lihat sosok yang bisa dipersepsi mampu memecahkan masalah, sosok yang katakanlah dia punya ketegasan dalam mengambil sikap yang tadi kita sampaikan. Tapi bukan artinya partai gak penting ya, itu penting, tapi itu tidak dijadikan masyarakat sebagai pertimbangan utama, lebih melihat kepribadian atau sosok dari calonnya sendiri. Makin kesini yang namanya party ID ya, identifikasi orang terhadap partai tertentu itu semakin lemah. Kalau dulu mungkin orang bangga menyebutkan mendukung partai A, B, C, kalau sekarang orang semakin bias gitu. Nah sehingga hal itulah yang juga bisa menyebabkan kenapa hari ini partai politik tidak dijadikan sebagai prasyarat utama dalam menentukan pilihan. Meski begitu, wali kota Samarinda Andi Harun menolak jika kredit pembangunan kota Samarinda hanya diberikan kepada dirinya. Ia menyebutkan bahwa prestasi tersebut milik seluruh jajaran pemerintahan kota Samarinda. Terkait potensi maju di periode selanjutnya, dirinya mengaku masih menimbang-nimbang. Sebab dirinya juga digadang-gadang akan maju di Pilgub Kaltim 2024 pada bulan Mei. Andi Harun menyebut baru akan membuat keputusan. Satu, itu menjadi apresiasi terhadap tidak hanya pada saya tapi secara umum kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Yang dinilai oleh warga kota Samarinda tingkat approval ratingnya itu 94,1%.
dan tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan pemerintah pada angka yang cukup tinggi tersebut sekaligus menjadi tantangan. Artinya kita apresiasi menjadi tanda bahwa memang kita kerja. Bahwa belum tuntas semuanya, iya. Tapi kan yang paling penting bagi masyarakat adalah ia melihat kinerja pemerintah terus terjadi, terus berlanjut. Karena pada akhirnya warga juga menyadari, psikologi masyarakat juga pasti akan sampai pada titik kesadaran bahwa memang dari sekian banyaknya PR nggak bisa kita selesaikan dalam hanya dalam satu masa tertentu. Apalagi saya ini memimpin Kota Samarinda baru sekitar 3 tahun. Sementara PR yang saya harus selesaikan itu adalah PR yang sudah bertumpuk sekian puluh tahun. Sehingga saya harus menyatakan terima kasih yang sangat besar kepada masyarakat atas apresiasi dari kinerja pemerintah saat ini. Nah, terhadap PR yang belum kita selesaikan, ini adalah tantangan sekaligus bahan evaluasi. Maka hasil dari riset ini saya komunikasikan kepada seluruh jajaran Pemda. Ini loh, masih ada PR kita jangan euforia terhadap tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi, apresiasi keberhasilan yang angkanya di atas 80%. Tapi kita harus menjadikan ini sebagai pemicu, semangat untuk terus menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi PR di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan renovasi Masjid Raya Darussalam Kota Samarinda di Jalan Kiai Haji Abdullah Marisi dalam waktu dekat ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa proyek renovasi masjid ini akan dilakukan secara menyeluruh, baik bagian interior maupun pada bagian eksterior dengan anggaran senilai 35 miliar rupiah. Nantinya, desain baru dari Masjid Raya Darussalam Kota Samarinda akan dibuat sendiri oleh pengurus masjid sesuai dengan kebutuhan dan juga akan diasistensi langsung oleh pemerintah Kota Samarinda. Ya, ini masjid sudah bertahun-tahun panitia pengurus membuat proposalnya, udah bertahun-tahun lah. Tapi belum ada dana yang terkumpul. Beliau juga sudah mengajukan beberapa kali ke pemerintah, baik provinsi maupun kota, juga belum terespon. Mungkin karena masing-masing pemerintahan, baik provinsi maupun kota, ada prioritas lain atau mungkin dana yang belum saya nggak tahu. Dan ketika Pak Kiai Haji Farid Wajedi bersama seluruh pengurus datang menemui saya menyampaikan niat ini, saya cek kita ada kemampuan dan ini masjid yang memang legenda ya, masjid bersejarah di Kota Samarinda. Saya meminta untuk kita perhatikan dan akhirnya alhamdulillah tahun 2024 ini telah kita alokasikan anggaran untuk melakukan renovasi dengan pada masjid ini. Alhamdulillah desainnya disiapkan oleh pengurus dan kita asistensi, dan sudah berapa kali terjadi revisi secara minor ya, kecil. Apa yang diinginkan oleh panitia, oleh pengurus yayasan, kita akomodir supaya terpenuhi. Wali Kota Samarinda Andi Harun akan menerbitkan surat edaran terkait Pertamini yang marak di Kota Samarinda dalam waktu dekat. Selain Pertamina, Andi Harun juga akan menyurati seluruh SPBU, khususnya yang terindikasi melayani pembelian bahan bakar minyak untuk Pertamini. Hal ini dilakukan guna menyadari kembali terjadinya bencana kebakaran yang sampai menyebabkan korban jiwa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Minggu ini akan kita mulai sikapi tentang POM ini atau Tetra Mini. Ya,
Paling lambat mungkin 1 minggu ke depan surat edaran akan segera kita sampaikan. Begini, kalau soal Petram ini, kalau kita larang itu kan harus ada dasar hukumnya, harus ada argumentasinya. Kalau tidak dilarang, tentu pemerintah pertanyaannya punya kewenangan apa untuk membiarkan? Apakah kepala daerah atau pemerintah kota, kabupaten punya kewenangan nggak dalam mengatur soal penjualan BBM untuk kategori sub penyalur atau penjualan BBM secara eceran. Nah, jadi lebih baik tunggu surat edaran sehingga teman-teman jurnalis juga bisa tahu, oh ini latar belakangnya apa, dasarnya apa, dan tujuan kita apa. Termasuk mungkin akan kita surati ya, SPBU yang seluruh SPBU, terutama yang kita duga selama ini menjual BBM kepada para pengecer. Ya. Nah, kalau misalnya SPBU-nya kita bisa hentikan izin usahanya. Kalau ia melanggar, ya, ia melakukan tindakan pelanggaran hukum ya, dan menjual BBM kepada Petram ini yang tidak mendapat izin legal usaha dari SKK Migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan kepala daerah mengambil tindakan administratif. Ya, oleh sebab itu dan kita tidak mau itu terjadi. Oleh sebab itu kita sebaiknya menghimbau kepada SPBU untuk tidak menjadi bagian tanda petik turut serta di dalam legalnya penjualan BBM eceran di kota ini yang bisa mendatangkan bahaya kemanusiaan, korban nyawa, korban kebakaran. Ya, tapi lebih lengkapnya tunggu saja surat edaran akan kita keluarkan. Saya perkirakan maksimum seminggu dari sekarang. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa kita terlibat. Seperti biasa di akhir segmen kita akan ngebaca ini komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah setia kepoin media sosial kami Samarinda Beradab. Kali ini kita akan fokus untuk bacakan komentar warga terkait hasil survei ini. Lembaga Survei Indonesia Deni JA yang mengeluarkan rilis terkait kinerja Wali Kota Samarinda dan juga Wakil Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Rusmadi selama memimpin Kota Samarinda. Dengar-dengar nih ya, ada isu nih. Apakah Wali Kota Samarinda Andi Harun akan tetap memimpin Kota Samarinda atau akan ikut bertarung di pemilihan Gubernur Kalimantan Timur? Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita baca ini. Komentar yang pertama dari @lapakbangz. Lantik aja lah sudah, ndak usah pilkada. Samarinda ini biar tetap AH wali kotanya. Next 2029 baru gubernur. Ya nggak bisa lah mas bro, tetap harus ada prosedurnya. Untuk menjadi pejabat pemerintahan yaitu pemilu, kalau tiba-tiba langsung dilantik kan nggak seru ya, nggak ada lawan politiknya. Ini sama nih komentar dari @haidaradiau. Kalau bisa seumur hidup memimpin Samarinda. Kalau seumur hidup itu KTP, mana bisa mimpin Samarinda? Aneh-aneh aja sampean ini. Ini ada lagi nih komentar paling aneh dari @adesofian. Please nah pimpin Balikpapan pak. Ya ndak bisa lah. Saya aja kepengen loh Bapak Andi Harun tetap jadi wali kota Samarinda. Kenapa harus di Balikpapan? Ya kan? Balikpapan cari orang lain aja. Jangan Bapak Andi Harun. Atau kalau enggak nih ya, jadikan aja dia sebagai gubernur Kaltim. Jadikan bisa memimpin Balikpapan dan juga Samarinda. Bisa kali ya. Itu tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Minggu ini kita nggak ada pantun ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.